Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya dengan Farul Razi. Kita akan membahas materi pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pada kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Dan pembahasan kita kali ini akan terangkum dalam peta konsep seperti yang ditampilkan pada berikut ini. Dan tentunya kita berharap dengan berkeyakinan kita ataupun kita beriman kepada qadar dapat melahirkan semangat dalam bekerja. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar ini sudah termasuk takdir? Sehingga dalam kondisi seseorang yang penuh dengan kekurangan atau kondisi perumahan atau tempat tinggal yang ditempati sudah merupakan takdir bagi kita, atau seseorang yang selalu bekerja keras juga termasuk takdir yang sudah ditetapkan, atau seseorang yang kaya itu juga merupakan takdir. Bagaimana kita menyikapinya? Untuk itu mari sama-sama kita membahas dari segi pengertian dalam konteks menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar dalam pandangan para alim ulama berbeda pendapat. Satu golongan ulama mengatakan bahwa qadar adalah ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa yang akan datang. Dan qada adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Dan golongan ulama yang lain akan bahwa justru menerapkan definisi di atas secara terbalik. Artinya para alim ulama mendefinisikan qada dan qadar itu ditukar pengertiannya. Dan sebagian ulama lain mengatakan bahwa qada dan qadar itu adalah sama. Yang mereka memberikan definisi bahwa qada dan qadar itu adalah aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, berupa undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Dari beberapa pandangan tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Kemudian bagaimana kita beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu. Menurut salah satu pendapat ulama yang bernama Yasin, beliau mengatakan bahwa iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Dan perlu diperhatikan bahwa kita selama ini mengenal dengan kata takdir yang merupakan bentuk dari qada dan qadar. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan juga takdir buruk. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu baik
karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, ilmu Allah, atau kehendak Allah, ataupun catatan yang telah Allah tentukan dan penciptaannya. Semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang dan juga kebaikan. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang muslim dan juga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kewajiban, yaitu beriman kepada qadar dan qadar. Takdir Allah merupakan iradah, adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tak kala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Kemudian dalam memahami takdir, para alim ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan takdir mu'allaq dan yang kedua disebut dengan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Artinya manusia ikut serta dalam menentukan takdirnya. Banyak contoh yang berkenaan dengan takdir mu'allaq, seperti seseorang yang memiliki cita-cita, maka untuk mencapai cita-citanya ia harus belajar dengan tekun dan pada akhirnya apa yang ia cita-citakan akan menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang telah terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya. Dan itu merupakan satu takdir yang mubrom dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan memahami kaitan antara beriman kepada qadar dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, doa, dan bertawakal. Yang pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu ia diberikan kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir dari Allah yang ditetapkan keberhasilannya atau kemalangannya, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sesungguh-sungguhnya dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Dan yang ketiga yaitu berdoa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya tentunya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan seseorang yang sungguh-sungguh dalam memohon atau meminta. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadanya. Dan yang keempat yaitu tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah saatnya manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa sunatullah adalah qada dan qadar atau takdir yang berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar maka akan berakibat bodoh. Tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api akan merasakan panas, menanam benih akan tumbuh dan lain-lainnya. Itu yang disebut dengan sunatullah. Setelah kita memahami dari segi pengertian takdir dan juga hal lainnya berkenaan qada dan qadar, maka kita harus bersikap optimis dan giat bekerja.
Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilannya itu. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, sebab ia akan selalu senang atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, maka ia akan selalu bersyukur. Akan tetapi jika takdir menentukan lain, dia akan selalu bersabar dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita pahami dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.